Geger, Sunan Kalijaga sahabat Lisa Mariana menyebutkan bahwa Lisa pun siap melakukan tes DNA untuk membuktikan pengakuannya bahwa anak yang ia lahirkan 3 tahun lalu merupakan darah daging dari Ridwan Kamil. Menurut Sunan, langkah tes DNA merupakan solusi terbaik untuk menghindari pikiran negatif netizen ataupun publik terhadap Lisa Mariana. Kesiapan Lisa untuk melakukan tes DNA adalah tanggapannya atas desakan dari pihak Ridwan Kamil untuk membuktikan tuduhannya terhadap Ridwan Kamil di akun sosial medianya. Sunan yang berusaha menjembatani kedua belah pihak mengaku telah melakukan komunikasi yang intens dengan kedua belah pihak guna menghindari langkah hukum yang sudah direncanakan oleh pihak Ridwan Kamil yang bisa saja nantinya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan. Lantas benarkah sudah ada pihak yang mengaku utusan dari Ridwan Kamil agar Lisa pun tutup mulut dengan imbalan uang miliaran rupiah? Bukti-bukti apa lagi yang diposting oleh Lisa Mariana di akun media sosial pribadinya untuk memperkuat tuduhannya atas Ridwan Kamil? Benarkah menurut Lisa, putrinya pun mirip dengan Ridwan Kamil dan Zahra, putri Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat maya masih dihebohkan dengan kemunculan seorang model bernama Lisa Mariana yang mengaku pernah menjalin hubungan spesial dengan Ridwan Kamil hingga melahirkan seorang anak perempuan yang kini berusia 3 tahun. Di sisi lain, Ridwan Kamil pun telah memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia pun menegaskan bahwa pengakuan Lisa Mariana adalah fitnah. Ia pun juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Lisa hanya terjadi sekali saat Lisa meminta bantuan untuk biaya kuliahnya. Menanggapi perbedaan pernyataan tersebut, sahabat Lisa, advokat Sunan Kalijaga pun mengaku telah menghubungi kedua belah pihak, baik Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil. Bahkan, ia pun juga berkomunikasi langsung dengan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia. Sunan Kalijaga mengambil langkah ini karena merasa prihatin terhadap polemik yang terjadi. Menurutnya, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka fitnah yang lebih besar pun dapat muncul dan berpotensi menimbulkan luka serta kesedihan bagi banyak pihak. Kami semua sangat prihatin ya. Kami sangat prihatin dengan adanya kegaduhan yang beredar di sosial media 3 hari terakhir ini, yang membuat akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi para pihak. Dalam hal ini para pihak, baik itu Lisa maupun pihaknya Pak RK, saya berkomunikasi langsung dengan Ibu. Ya. Sebenarnya hal ini tidak perlu sampai menyebabkan satu kegaduhan. Di situ nanti kalau tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada fitnah yang lebih keji, lalu ada di situ mungkin ada air mata dan lain-lain. Menurut Sunan Kalijaga, jika persoalan ini dibawa ke ranah hukum, maka prosesnya pun akan panjang dan berlarut-larut. Ia pun juga meyakini bahwa banyak pihak yang akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari polemik ini. Bahkan sebelum kasus ini pun benar-benar masuk ke ranah hukum, Sunan pun mengaku 2 hari lalu sudah ada seseorang yang mengatasnamakan sebagai utusan dari pihak Ridwan Kamil dan juga menghubungi Lisa Mariana. Orang tersebut diduga menawarkan sejumlah uang bernilai miliaran rupiah sebagai uang tutup mulut.
Sunan pun menceritakan bahwa menurut pengakuan Lisa kepadanya, orang tersebut menyatakan jika uang tersebut akan diberikan apabila Lisa bersedia membuat klarifikasi di hadapan media bahwa pernyataan yang ia ungkapkan sebelumnya adalah hoax atau sekedar halusinasi. Namun, ketika Sunan Kalijaga mengkonfirmasi hal ini kepada Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, pihaknya pun mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang mengaku sebagai utusan tersebut. Maka kemarin saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak, ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan ke sejumlah uang. Ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu loh. Namun demikian, di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK, ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah, ya, saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak, iya, katanya. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Lalu saya menghubungi ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya bilang, saya tanya sama ibu. Lalu ibu bilang, waduh, Bang, itu siapa lagi, katanya. Sunan Kalijaga juga mengungkapkan bahwa Lisa Mariana mengaku siap menjalani tes DNA. Menurutnya, Lisa pun memilih langkah ini sebagai solusi sekaligus untuk menghindari anggapan negatif ataupun tuduhan bahwa ia pun hanya mengada-ngada. Lisa pun juga menegaskan bahwa ia tidak main-main dalam keputusannya. Namun, ia memberikan syarat bahwa proses tes DNA harus dilakukan secara independen tanpa intervensi, intimidasi, ataupun rekayasa dari pihak manapun. Bahkan ia pun meminta Sunan Kalijaga untuk mengawal proses tes DNA tersebut agar dilakukan di tempat yang kredibel dan tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, Bang, udah nggak usah panjang lebar, Bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap di tes DNA. Pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet, Bang, kita tes DNA aja. Silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data
ya, supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa jadi kacau gitu loh. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Di sisi lain, di akun media sosial pribadinya, Lisa Mariana pun menuliskan harapannya bahwa tes DNA pun bisa membuktikan semuanya. Biar waktu yang menjawab, biar DNA yang membuktikan, tulis Lisa Mariana. Bahkan Lisa juga memperlihatkan video anaknya tengah bermain dan mengungkapkan bahwa putrinya sangat mirip dengan Ridwan Kamil dan juga putrinya Zahra. Sementara itu, Lisa Mariana pun menunjukkan bukti-bukti lain di akun media sosial pribadinya berupa video dan juga foto putrinya sembari menuliskan harapannya dengan caption, Elina, habis mami coklat tuh berantakan. Yin. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Selebgram Tengku Zanzabela justru meminta Ridwan Kamil tidak perlu membuat klarifikasi yang isinya pun malah menjadi blunder. Pasalnya, menurut Tengku Zanzabela, Lisa Mariana sendiri sudah mulai menunjukkan clue-clue menjadi bukti dari pengakuannya. Dan yang ditakutkan oleh Tengku Zanzabela adalah bukti-bukti dari Lisa Mariana tersebut belum semuanya ditunjukkan. Itu artinya mungkin saja Lisa pun masih menyimpan bukti pamungkas terkait pengakuannya itu yang ujung-ujungnya bisa menjadi blunder buat Ridwan Kamil dan akhirnya terkuak semuanya. Menurut Zanzabela, tes DNA pun bisa menjadi titik terang di balik kabut gelap pengakuan Lisa Mariana pada saat ini. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu, lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepet-cepet Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah, untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Lantas seperti apa cerita Ayu Aulia selaku kerabat Lisa Mariana dan Ridwan Kamil soal kronologis pertemuan Lisa dan Ridwan Kamil hingga mendampingi Lisa untuk USG? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Gemparnya tuduhan yang dilontarkan oleh model seksi Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil pernah punya hubungan spesial hingga berujung melahirkan seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Di sisi lain, muncul pengakuan dari seorang kerabat Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil bernama Ayu Aulia. Ia pun menjelaskan kronologis awal perkenalan Lisa dengan Ridwan Kamil 4 tahun lalu. Ia pun juga mengungkapkan bahwa pihak Ridwan Kamil hadir untuk mendampingi Lisa Mariana saat Lisa menjalani USG kehamilan beberapa tahun lalu.
Lantas seperti apa pendapat dari Ayu Aulia terkait pengakuan Lisa Mariana bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak buah dari hubungannya dengan Ridwan Kamil? Benarkah ia pun juga meragukan pengakuan Lisa tersebut? Jadi begini ceritanya, kenapa aku memutuskan untuk speak up di hari ini? Karena Bapak RK sendiri sudah klarifikasi dan speak up. Kenapa aku speak up? Karena ini udah menjadi bola liar. LM sendiri sudah, aku tidak membela siapapun di sini, aku di tengah-tengah saja. Tapi menurut aku LM sendiri sudah terlalu menjadi bola liar. Karena aku di situ adalah saksi mata dan tahu segalanya. Bukan intimidasi sih sebenarnya, tapi lebih jelasnya kita USG bersama di rumah sakit Pamulang apa gitu, rumah sakit apa gitu, persalinan apa gitu di Pamulang deh pokoknya. Saya lupa ya. Nanti saya lihat chat lagi ya. Kita cek dan hasil ceknya di situ kita dapat, kita saling lihat-lihatan. Saya ajudan Pak RK, kebetulan adalah saudara Pak RK sendiri dan juga Pak Supir. Berempat benar. Karena beliau kan sudah minta terus untuk yang sekolah, yang banyak kebohongan menurut Bapak RK sendiri. Tapi kan saya tidak tahu dan saya tidak ada di situ. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.